Oke, kita masih di dua sisi. Tadi kita sudah mendengarkan paparan perdebatan juga bisa dikatakan dari Mas Satriwan dan juga Mas Ubaid. Apa juga mungkin pendapat dan suara dari Bu Retno Listiati dari kubu saya? Dan ada Pak Desvian dari kubu saya. Silakan. Boleh Pak, silakan tadi disambung semangatnya yang berapi-api luar biasa di akhir. Nah ini kita kasih ruang lebih besar nih. Boleh salaman dulu sama Mas Satriwan. Oke. Saya langsung aja ke Pak Desvian ya. Monggo, silakan. Tadi kan kalau dibilang 724. Cukup berapi-api tadi ini Pak menurut Desvian. Mas Ubaid. Pak Desvian bilang wah nggak bisa. Bahkan bisa sampai di angka 1.400 triliun. Kurang sedikit lah. Kalau itu mau gratis semua. Nah, boleh penjelasannya Pak. Mic-nya boleh dipakai Pak. Jadi saya kira problemnya itu kan bukan pada problem ide. Bukan pada problem cita-cita dan keinginan konstitusi. Itu benar. Tapi problemnya pada kenyataannya. Realitanya. Realitasnya anggaran kita itu tidak bisa mensupport kepentingan-kepentingan yang diamanatkan oleh konstitusi. Lalu kalau dia tidak bisa... Amanat konstitusi itu tidak dijalankan dengan baik gitu maksudnya? Bukan tidak dijalankan dengan baik, tetapi memang belum bisa dijalankan sepenuhnya. Saya nggak pakai istilah dengan baik itu. Saya kira setiap pemerintahan memiliki keinginan baik untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya tidak bisa menjadikan pendidikan kita semakin baik dalam pengertian-pengertian yang paling ideal. Tapi bukannya kita seharusnya juga jangan menyerah dengan kondisi yang Tentu tidak menyerah. Ya. Maka saya kan ingin berangkat dari dari bagian awalnya. Bahwa Pak Ubaid dan teman-teman ini mengusung ide pendidikan gratis itu kan disebabkan ada sekelompok masyarakat yang mengeluh 1 juta tadi. tidak mampu membayar. Itu dia. Oke. Nah, kenapa tidak kita kembangkan dulu apa yang disebut dengan jalan darurat, memberikan kuota bagi subsidi pendidikan dalam bentuk beasiswa yang lebih masif. Nah, Itu realistis KIP itu kita Betul. tingkatkan. Ya. KIP bukan hanya untuk pendidikan tinggi, tetapi juga untuk pendidikan dasar dan menengah. Oke. Kartu Indonesia Pintar. Oke. Itu lebih realistis. Sehingga tidak menyentuh aspek-aspek yang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Yang itu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan. Oke. Yaitu pelaku pendidikan masyarakat. Oke. Nah kalau negara sudah oke, undang-undangnya sudah mengatur itu dengan baik, political will-nya sudah on the track, lalu kemudian gagasannya bisa dilaksanakan, baru kita bikin dia gratis semua. Oke. Tapi dalam situasi seperti hari ini, Gimana, Bro? apalagi ketika misalnya pemerintah memotong anggaran dengan efisiensi anggaran. nah, itu kan semakin jauh panggang dari api begitu loh. Oke, baik. Silakan Bro. Saya Jauh kira panggang itu- dari Oke. api. Silakan Mbak Eno. Baik, pertama adalah ketika kita berpikir tidak bisa, ya jadi tidak bisa. Jadi kita harus berpikir bisa Oke. dan harus. Kenapa? Sekarang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak Indonesia, oleh bangsa Indonesia? Salah satu pendidikan. Betul, setuju. Lalu itu diatur lewat konstitusi, Bu Retno, berarti kuat banget. Saya potong sebentar, bukan tidak bisa, belum bisa. Nah, makanya saya mau jelaskan Pak. Jadi Boleh, didengarkan silakan. dulu. Nah, jadi ini bukan soal nggak bisa, tapi ini soal antara tadi political will sempat disebut. Sebenarnya pihak sana pun bicara political will. Oke. Artinya ini soal kemauan dari yang berkuasa. Dan kita sebagai rakyat harus ngedorong itu dilakukan. Jadi yang pertama adalah begini. Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis. Karena makan gratis juga menyedot triliunan. Dan tidak ada amanat konstitusi untuk makan gratis. Oke. Biarlah makan gratis itu diurus orang tua. Untuk orang tua bisa makanin yang benar, bergizi, kasih pekerjaan orang tuanya. Itu yang harus dibangun gitu. Jadi yang kedua adalah soal makan biar urusan orang tua dan orang tua dikasih pekerjaan, maka urusan pendidikan hak asasi dasar yang Itu harus negara. dipenuhi negara. Ya, undang-undang jelas Dan mengatur itu. konstitusi, bukan Betul. cuma undang-undang, bahkan di atas undang-undang konstitusi menyebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah, maka wajib di situ disebutkan negara membiayai loh. Ya. Setuju. Nah jadi Ya. itu kan amanah. Negeri ini dibangun kemudian ada konstitusi itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Betul. Nah negara sekarang yang sedang berkuasa ya harus punya political will dan niat baik untuk mengerjakan itu dong. Nah jadi kalau MK memutuskan itu sudah sangat sesuai gitu. Nah sekarang tentu ada pihak-pihak yang kemudian takut dan seolah-olah merasa dirugikan. Siapa, Padahal ya terutama tadi ya
orang-orang yang mungkin selama ini juga menikmati gitu. Tentu tadi ya, sekolah tuh bisa langit dan bumi gitu ya, perbedaannya. Nah, lalu itu pokoknya kayak naik pesawat aja gitu. Kalau kita punya uang, ya beli yang bisnis. Kalau yang itu adalah ekonomi. Padahal pendidikan bukan seperti barang gitu. Jadi pendidikan itu hak dasar, hak yang harus dipenuhi negara. Setuju. Nah, sekarang kita perlu lihat data BPS. Lama belajar di Indonesia tuh hanya 7,9 tahun. Artinya nggak lulus SMP dong. Dan sekarang fakta membuktikan bahwa tenaga kerja Indonesia yang saat ini sedang bekerja adalah didominasi lulusan SD. Jadi keputusan MK ini adalah untuk mendorong lama belajar tadi, sehingga setidaknya jadi lulus SMP. Ya, agak tetangga-tetangga kita udah kuliah, udah lulus SMA, tapi kita tuh masih di angka 7,9 lamanya belajar. Dia belum lulus SMP bahkan. Jadi keputusan yang kami ini adalah sebuah terobosan besar, dan justru itulah negeri kita itu ya untuk maju itu betul soal pendidikan. Nah, sekarang kalau kita berbicara negara Eropa, misalnya, Eropa tetap punya sekolah swasta walau negara membiayai total. Jadi kira-kira hitungan rata-rata, tidak semua negara sama, adalah 10 berbanding 90. 90 itu negara yang biayai. Tapi 10 yaitu orang tua yang punya kelebihan seperti Pak Satriwan bilang, pingin anaknya lebih dari yang standarnya negeri, silakan masuk swasta. Gitu loh. Dan untuk itu akan jadi omon-omon sepanjang negara tidak membangun formulasi. Tapi akankah menjadi merusak asas keadilan tadi itu, Bu? Tidak akan. Justru adil kalau pendidikan itu standarnya sama dan berkualitas. Kalau tidak justru kok kita kalah dari swasta. Poinnya di sini.